sini nah bandingin lah nilai kita yang ini lebih tinggi aku jual loh daripada Ika. Di lingkungan kuliah pun aku cukup bosi. Tapi memang kamu tuh harus mencari makna gaya banget. Makasih kan sudah kadang mau melupakan orang-orang di sekitar Ikan. Halo, selamat bergabung di konten teman sepergaulan. Kali ini kita punya bintang tamu. Nah, bintang tamunya dari circle kita juga gitu, dari circle kita lah. Dia ini kalau dari sudut pandangku kan kayak wanita yang tough lah. Ya. Dia juga punya grup kelas namanya apa Bim? Apa Mali ya Bim? Mali ya, ya. Siapa lagi kalau bukan Stephanie Lydia, yang bisa kita sebut Hani. Iya. Semua orang tepuk tangan. Backsound. Epic. Oke. Ya. Aku sebenarnya kan tetanggaan nih sama Hani kan, kalau kalian mau tahu gitu. Tapi baru pertama kali ngobrol sama Hani sekarang ini aja gitu kan. Ya. Kalau Bima kenal Udah lama sih, kenal sama Hani ini ya. Kita pas berapa dulu? Tuh mulai dekat. Oh itu. Dekat apa nih? Kita mulai kenal. Kelas 10 kayaknya. Kelas 10 ya. Kelas 10 tapi kita akrab kelas 11 gara-gara MCC. Iya, kalian aku kan SKSD orang. Kalau aku akrab sama Hani kan pas udah kayak mau kelas 3 lulusan, kayak kan dulu kan IPA dan IPS itu kayak berseteru lah ya, ada orang kan, ada jarak lah. Tapi pas udah kelas 3 mulai kayak gabung kayak gitu kan, jadi ya mulai kelas 3 lah. Tapi kita ngomongin masalah Hani dulu kan. Iya. Kita kilas balik dulu lah sebelum masa yang sekarang gitu kan. Kalau kami boleh tahu gitu, sosok Hani yang dulu itu seperti apa sih sampai menciptakan Hani yang sekarang gitu? Dari Hani yang dulu apa? Iya, dari Hani yang dulu sampai bisa jadi Hani yang sekarang gitu kan. Sebenarnya Hani yang dulu sama yang sekarang tuh, ini kita bisa belajar ya loh. Sama aja. Tapi mungkin yang mengelilingi aku tuh yang pasti memang teman-teman yang kenal dari kecil kayak Hana, Steffi kayak gitu, itu yang teman-teman dari SD, terus lanjut teman-teman SMP karena aku SD dari TK sampai SMP kan Santa Maria Lo, jadi kawanannya itu aja. Nah habis itu pas SMA Hanyar masuk ke sekolah negeri nih, langsung ke sekolah negeri, kawananku Hanyar bertambah banyak. Tapi yang memang sampai sekarang itu intens ya teman-teman, adalah teman-teman dekat di kelas. Habis itu ada kawanan juga yang kayak Bubuhan, Egi, Cindy, Hana, itu lagi kawanku. Habis itu pas kuliah kebetulan memang dapat puji Tuhan itu dapat kawanan yang bisa mensupport dan apalah benar-benar membantu aku buat berkembang katanya. Berkembang tuh baik dari segi pola pikir, terus kayak mana kita menghadapi orang-orang. Memang bujur-bujur berkembangnya tuh karena menurutku pribadi selain faktor keluarga, memang faktor lingkungan pertemanan. Oh iya. Berarti TK, SD di Sanmar sampai SMP. Di Sanmar ya. Kurang kawan. Kurang bersensasi. Pantas. Apa tuh? Kuliahnya masuk teknik komunikasi. Komunikasi beda. Biar mau komunikasi kan enak ke orang lain. Tapi apa yang diingat pada masa SD, SMP yang paling diingat, momen apa yang biasanya? Pernah ikut lomba gak sih? Pernah. Oh, setahu sosok Hani ini orang yang suka berkecimpung ke dalam hal-hal seperti itu. Iya, kita dari SD, SMP terus ke SMA. Pernah nggak? Banyak atau sudah banyak? Enggak sebanyak teman-teman yang lain. Paling SD tuh SD awal anak tari kreasi gitu aja. Habis itu SMP ada lomba yang karya tulis dari Duta Sanitasi, habis itu Olimpiade, tapi cuma sampai tingkat kabupaten. Itu aja pengalaman banyak lomba. Yang paling diingat pas SMP itu yang pasti betapa
mungkin karena dari SD dengan SMP tuh bujur-bujur yang belajar apalah dapat di sekolah yang bujur-bujur mengutamakan akademiknya gitu. Maksudku ketika SMA kan kita bujur-bujur diberi kesempatan untuk berkembang di non akademik kok. Kayak olahraga banyak, kegiatan-kegiatan kepanitiaan banyak, jadi kita tahu percintaan juga ada ya kan. Nah kalau di SMP itu bujur-bujur yang kayak mana caranya kita belajar dengan sistem yang sudah diterapkan sekolah gitu. Jadi bujur-bujur yang paling diingat kayak mana disiplinnya sekolahku waktu itu kayak gitu. Barulah ke SMA kan semansa mulai terbentuk jadi diri yang baru-baru kan. Iya, berkembang. Iya. Di semansa itu pernah jadi anggota OSIS ya? Di mana? Di semansa. Pernah. Di SMA. Kelas 1 kelas 2 misalnya. Kelas 1 kelas 2. Menjabat tingkat 1 kelas 2. Kelas 1 itu anggota, kelas 2 hanya sekretaris OSIS. Pernah ikut Paskibraka lah. Paski aku latihan di awal, jadi besok kan dapat lagi. Emang multi talent. Ya aku tahu lah dari Hani lah, hanya PMR kalau. PMR. Iya emang multi talent orangnya. Ya ibaratnya merangkap di harga. Nah, ya. Sedang mempekerjakan diri sendiri. Iya, PMR. Paski ada juga. Paski, Stomas. Paski ada lah. Pramuka. Anggota OSIS. Iya. Pramukanya juga. Pramuka juga. Iya. Pramuka kan kita wajib. Iya. Pas kelas 2. Kadang terlalu ikut apa? Ada pramuka. Ya ibaratnya ketika Hani menemukan diri itu lah. Pernah nggak dari kayak lelah gitu lah. Sampai pada titik sekarang di kuliah kan pasti sampai sekarang loh ini ya atau gencar lah ibaratnya menyembuhkan diri itu. Pernah nggak ada aduh udahlah gitu nah. Sudah aja gitu. Kalau kinian gitu. Ya gitu nah. Pernah ada? Pas SMA kayaknya kada SMA masih belum. Oke kan kita SMA tuh bujur-bujur menggebu-gebu kalau hendak kelihatan lah anggapannya kayak telan kawanan. Amun selama kuliah memang pernah ada di titik kayak aku semester 1 semester 2 kuliah tuh justru kada memilih untuk kada terlalu ikut banyak kegiatan. Karena merasa jenuh tuh 3 tahunku di SMA tuh full 4 kegiatan ini itu. Habis itu tapi kayak makin kesini memang kebetulan di kampusku itu ada syarat sindikam lulus itu harus ada poin keaktifan. Poin keaktifan itu didapat dari 4 kepanitiaan, organisasi dan lain-lain gitu. Jadi aku tuh mulai aktif lagi. Pertama gak memenuhi itu. Kedua kayak memang ada kesempatan yang aku merasa menggebu-gebu tuh aduh hendak balik lagi nih jiwaku pas SMA kayak itu. Hendak lagi nih terjun ke yang organisasi kayak ini, kepanitiaan ini itu. Iya. Tapi memang pernah ada yang jenuhnya tuh semester 7, 8 justru. Di akhir-akhir, karena memang kebetulan aku 4 tahun kuliah tuh full 4 kegiatan nih. Biasanya apa ibarat pelarian atau menyendiri dulu? Ngapain biasanya kalau kita tuh jenuh itu kan pasti ya kalau aku kan menyendiri kayak gitu kan. Ya, kalau aku kan main game. Nah, itu main game kan. Kalau seorang baca komik, gimana? Film. Oke, aku tuh lagi jenuh yang pasti aku kadang mau dulu ngurusi kerjaan, tanggung jawab tuh. Maksudnya kayak depending dulu lah. Habis itu aku kan kada terlalu ngedrakor lah kebetulan. Paling aku nonton film dengan baca novel online gitu. Itu sih. Mungkin kawananku yang SMA gin tahu dari aku SMA tuh aku mau makan di kantin, aku tuh bawa HP kan ada aplikasi laptop kok. Itu novel online. Jadi aku tuh pasti baca sambil makan. Jadi kira aku bujur-bujur buku pelajaran. Ada. Seorang nih gitu banget. Dilihat seorang nih, pintar. Jadi benar. Novel. Hobi, rajin orangnya. Ada. Tapi kan aku pernah ikut kayak lomba-lomba gitu kan. Lomba pernah dapat lomba apa matematika ya? Gebiar matematika ya. Jadi ingat aku kok. Main ngulik. Banyak makin banyak. Oh iya. Pernah ikut lomba matematika kan? Ya pernah ikut lomba-lomba yang berkecimpung di akademik lah ya. Padahal Gahani itu merasa gagal apa yang dicapai, terus kayak aduh kenapa gitu. Pernah nggak kayak ibarat kan dari dulu sampai sekarang kan kayak ya berlomba-lomba lah ibarat kan berambisi lah kata orang kan. Pernah nggak kayak merasa aduh kenapa gagal gitu.
Pernah sih, aku kayak sebenarnya targetnya kan melihat kawanan itu aku lupa pas apa, tapi memang ada lomba juga pas SMA. Targetnya ini harusnya bisa nih tembus ke provinsi, tapi ternyata di kabupaten aja gagal gitu. Tapi yang itu aku sadar diri Bang, kesal, tapi aku sadar diri persiapanku tuh kurang dibandingkan kawanan yang lain. Bukan itu belajar sudah dari jauh-jauh hari, berminggu-minggu kayak aku hanya belajar tuh seminggu sebelum lomba, mana gak bisa lah kayak gitu. Jadi menyesal tuh pasti ada, cuman ya sudah akhirnya sadar untuk kesalahan. Ini juara berapa tuh? Kada, justru ada lolos malah. Kada lolos sama sekali. Berarti kan Hani itu menyandang ada privilege lah dalam dunia pendidikan tuh nah. Karena ada merasa kawan kayak Hani ini terlalu over proud, kayak berarti tuh terlalu yang ini lah aku nih punya privilege ya, sahabat ya pintar gitu nah ini maaf ya ibaratnya. Kadang ada merasa kayak kawan ini kayak menjauh mungkin gitu kan. Kan biasanya orang-orang yang punya privilege itu kan kayak karena terlalu ambis kan, terlalu sama orang lain tuh. Nah, ya agak orang tuh kayak insecure, agak kisi ini kalau lainnya punya kelebihan itu. Pernah nggak merasa itu? Pernah sih, kayak justru itu pernah jadi bahan yang berkelahi. Jadi sorry anak-anak Pamali, kami kelas 12 tuh ada perselisihan yang lumayan sebulan 2 bulan gitu. Dan bodohnya si remaja ini, si jiwa muda ini tuh kayak salah satu yang mau aku membandingkan diriku lawan kawanku yang lain tuh. Kayak aku menyambat, sini nah bandingin yang nilai kita yang ini lebih tinggi aku jual daripada Ikam. Jadi setelah pas Ganal nih kayak bungul apa Ikam menyombongin yang itu, memangnya kan karena di masa depan bisa lebih berhasil lah daripada Inya. Itu sih yang memang merasa konyol. Iya, bungul apa karena bahari gitu. Tapi kita ngomongin Pamali lah. Sebelum Pamali itu ada lagi nama selain itu loh. Expired lalu setelah expired family. Iya, sempat family. Kenapa? Itu siapa yang mencetuskan nama? Karena jadi berganti-ganti siapa biasanya? Yang jadi gongnya di situ lah. Apa tadi yang pertama? Expired. Family. Family kan family expired. Pamali habis itu pas kelas 12. Karena kami merasa kok ngaran anak kelas yang lain ini bagus, kenapa kita kayak ini aja tuh? Kami ke expensive, tapi akhirnya yang memang bujur-bujur nyaman diingat tuh memang yang Pamali. Iya, Pamali. Siapa yang mau lah? Kita bisa nyampur kok. Iya. Aku sedang nyampur bahasanya. Tapi ya sudah lah. Aduh, aku gini maaf lah guys, udah campur. Siapa lah biasanya tuh kayaknya buhanan lakian Bang yang banyak idenya juga. Kayak Kintet, pasti. Wisnu, Yogi, Mikael. Pamali kan pasukan apa? Pasukan MIPA 5. MIPA 5. Namanya agak apa aja? Nyeleneh ya. Sudah aja gitu. Pamali, oke. Kayak semua dalam kelas tuh karena ada yang beres. Macam-macam Pamali kan yang tahu. Tapi kan sampai bola baju tuh siapa yang mengidekan ibaratnya? Kan kemarin kan masih tren-tren kelas kami bola baju, kelas 5 bola blazer lah kalau nggak salah. Sempat kami blazer, jaket. Dengan yang vest itu. Ya, kan waktu itu waktu kita dulu kan kayak ngetren kelas. Ya, ngetren baju-baju kelas. Wah, kita nih kompak gitu. Kita nih. Oh, ini menandakan ini kelas ini kelas ini. Itu siapa yang ngolah jaket Pamali itu? Kan ada yang kelas yang kada mau ngolah, yang sudah aja lah ini lah. Sudah itu paling bisa duitnya. Siapa juga? Ya itu. Kayaknya buhan lakian lawan kadang yang ada menyombongkan diri lah maksudnya. Mungkin salah satu yang juga hakun menggencarkan karena ayo nama bola tuh aku lawan Mary Yola gitu juga. Jadi kita kan salah mengundang nih kalau balik kepalanya nih kan. Kadang di SMA tuh kalau kita kada bola semacam penanda kelas kita tuh gengsinya tuh kurang gengsi. Kayak kita tuh kelas kita tuh kalah dibanding kelas lain. Itu makanya gengsi kita lebih tinggi makanya tuh tren-trennya masih kayak itu. Padahal apa? Padahal kan pakai lagi. Kesan apa juga aja. Nah, blazer kan udah masih bisa dipakai. Udah suka dipakai kok. Aku sudah kubari. Hilang. Anak-anak Tereson. Iya. Ini kan anak-anak Tereson ini. Aku di baju si kawa.
Oh, ada baju juga gitu lah. Ada 2. Oh. 2 sama Nih baju. kelas paling kompak di Iya, antara sampai kita ini. ya sampai sekarang. Kalau kelas kami udah. Tapi kita ngomong pemali sampai menjaga kekompakan itu kan dari SMA sampai sekarang, walaupun kada komplit lah. Kayak apa itu nih? Pasti kan ada perseteruan, tadi ada kalahi lah pasti kan. Kayak apa sekira tetap solid tuh lah. Kalau Bahari sih, Ego itu kayak apa itu nih? Bahari kan memang bujur-bujur yang pemikiran lelakian non binian. Mungkin karena aku merasa aku cukup banyak apalah ngoceh di kelas tuh, nah jadi Oh iya. kayak kita pas meeting segala macam tuh aku nih yang menghubungi buahnya datang pang kayak gitu. Oh, iya. Jadi iya, bujur-bujur kayak memang gasan kita membuat suatu lingkungan untuk kompak tuh memang harus ada yang penggeraknya, kita harus ada Iya, iya, pionnya kalau. iya. Jadi memang pionnya nih ya yang sebisa mungkin bujur-bujur apalah kayak Ikam menjaga pikiran Ikam, fokus Ikam bujur-bujur hendak kelas Kam nyatu. Ikam yang mengorbankan diri Iya, iya. Mbak Ajaki berdahulu kayak gitu. Tapi yakin hari Bima juga pasti ada rasa kayak itu lah. Ada emangnya nih emang kayak itu. Kami dulu tuh kan pernah ngeceh lah. Iya. Kebetulan aku ini yang paling koler. Iya. Lali gue juga dibawahi. Jadi setiap apa-apa tuh pasti Hani yang pertama menghubungi. Oh iya. Ini SMS, mencet, nelpon, podcast sampai di spam. Sampai-sampai nih pas udah kumpul nih, kami ini belajar nih. Biasa. Aku kalau orangnya kebanyakan belajar, ada sakit kepala, buat panas lah. Hani 3. Kamu harus belajar, Iya. kamu harus menghafal. Iya. Kamu harus ada ini. Tujuan kamu sampai sini harus hafal di sini, hanya bisa ampi belajar, ampi hafal. Iya. Harus ada goalsnya dulu. Pada hari itu Hani. Berarti Hani itu seorang, karena mau kita lihat ada yang merasa kayak aku nih bosi benar itu. Oh, rancak bener. Kayaknya aku merasa sampai sekarang di lingkungan kuliah pun aku cukup bosi. Iya. dan aku tuh hanya sadar tuh nah kayak mana orang-orang tuh sebujurnya dalam hati di luar tuh banyak mengiyakan ya atau jarakku. Iya. Tapi dalam hati tuh kayak mana buahnya sebenarnya sangka kenapa garang Ikam terus gitu. Kenapa garang harus mengumpati ujar Ikam gitu. Iya. Gaya apa Pimpinannya emang sebujurnya. tinggi, tapi Iya. sebujurnya bagus. Bagus. Iya, karena karena ada kayak itu, karena bergerak juga. Kayak aku misalnya, kada diulahnya kayak itu nah. Karena mungkin aku tahu belajar. Masa sih? Iya. Makasih ya. Pujiannya makasih. Mau sampai berapa? Ada jujur bang itu bang, aku baru saja bang di kelas kayak gitu juga. Harus ada penggerak lah kata Hani ini kan, meluangkan waktu. Ya pas hari itu ada lah. Aku lah ibaratnya kita saling terbuka aja. Mungkin muara aku pada aja dari sekarang gitu nah. Mungkin kayak itu bang, jangan dari belakang ngebati gitu. Mungkin kayak itu bang ibaratnya menerapkan gitu nah. Kehendak, ini kehendak. Ah, kira ini sebenarnya dan realitanya Ya kali lah ya, tapi hendak nggak enakan. Hendak tuh sampai aja apa yang kemuaran aku gitu nah. Jadi kita tuh kayak evaluasi ya gitu lah. Iya. Hendak bro. Sekalinya pas menyambut baklahi ya. Lalu berdiam Jawaban itulah dewasa kan. Ada tamu guys. Ketemu guys. Dari kelas berapa kamu? Itu belum kelas tapi udah TK besar. Ada TK besar. Oh, masa SD udah nih. Udah badannya besar nih SD. Sampai Hani yang sekarang nih, baik dah kuliah kan. Tapi apa sifat yang Hani suka dari diri Sesolngan tuh apa? Aku tuh kadang ngerasa kalau pendapat orang lain tuh kadang lebih benar daripada pendapatku. Oh iya. Mungkin gitu juga si bosi ini tadi lah. Jadi aku merasa ya pendapatku paling benar. Mungkin karena aku ngerasa selama ini kebanyakan di lingkunganku tuh Oke aja. Terus mungkin pas kebetulan selalu aku yang dapat memberi ide lebih cepat dan itu yang dipakai orang-orang tuh. Nah, jadi aku merasa ya keputusanku ini paling bujur. Tapi akhirnya adalah salah satu kawan kuliah aku tuh yang menyadarkan aku kada selamanya Ikam tuh bisa kayak Tuhan, kada selamanya lingkungan Ikam tuh bisa menerima Ikam yang merasa Ikam terus yang bujur gitu. Iya. Kalau aku sama Jepang ibaratnya gitu juga. Iya. Temen-temen kan emosian orangnya. Kadang tuh emosi tuh bisa Aku juga mood swing banget lah. Ibaratnya aku kira sedih. Karena kalau tahu dia cari kayak itu lah. Ya apalagi bila misalnya kawan kan, bila kawan sedikit salah, kayak sakit, kayak berlebihan tuh. Aku tak mau pikir dia kenapa kayak itu lah. Kadang itu juga Mereka sesuai dengan rencana kita pas Itu di awal kan. Ya, apalagi ada tiba-tiba malah melenceng. ya mungkin ada planning. Gua kawal lah.
Oh, kenapa itu aku? Kenapa kan dari kemarin Ya, kan udah, kita itu sudah udah. memplanning ABC gitu. Tapi lihatnya orang ada kesibukan lain kan yang mungkin Iya. itu juga tuh. Itu paling ibaratnya hal yang kadang aku suka jadi kesukaan itu kenapa, Bim? Karena tahu aku nih suka terus ya. I love Lucu, myself. Mas. Saya belum. Love yourself. Self guys. Iya. Masih saya belum. Oh, Sebenarnya mungkin ada kawan kamu yang sakit oleh kamu terlalu self love. ada sih. Nggak, kan kartu Malah kayak apa? Menganggap itu lucu oleh terlalu over-proud pada diri sendiri. Tapi kadang-kadang itu bikin-bikin diolah aja. Supaya melucu aja di situ. Nah, lucu kayak gitu kan. sudah mulai lucu ya rasanya. Senyum kan? Mungkin dari perjalanan hidup seorang Hani kan pernah nggak ibaratnya di momen kayak aku nih ternyata aku sudah sedewasa ini ya dalam perjalanan hidupnya dari SD sampai sekarang kan sampai kita bilang tuh oh ternyata dewasa tuh kayak gini ya ibaratnya. Pernah nggak ada momen seperti itu gitu? Ada. Jadi kayak baru-baru ini Pang, maksudnya kan hanya tuntung jual kuliah. Dulu tuh aku melihat orang-orang pas SMP itu melihat orang-orang umur 20-an tuh kayak itu hanya Iya. sekalinya tuh aku tahun ini sudah dua-dua gitu nah kayak aku tuh sudah di umur yang ku anggap orang bahari ku anggap tuh orang-orang tua dan aku sudah di umur kayak ini dan mengulik lagi aku sudah melalui masa SMA yang kayak ini ketemu sekian banyak orang kuliah juga kayak ini bisa berkembang ini itu jadi kayak ini kah hidup tuh sebujurnya ada Iya. ikam kumpul hahi tapi memang kamu tuh harus mencari makna gaya bandar guys Dalam nih. bujur-bujur harus ada tujuannya tuh nah kedepannya hendak kayak apa kayak itu Berarti pas kuliah nih merasakan itu. Iya. Ya pas kuliah tuh kayak merasakan kayak oh ternyata kita tuh bermanfaat bagi orang lain gitu nah ibaratnya terasa benar pas kuliah bang. Intinya berarti jangan merasa dirimu tidak berguna. betul kembali lagi tadi self love Self love. Dengan perjalanannya waktu Anda merasakan bahwa diri Anda berguna untuk masyarakat dan lingkungan lain. Oke? Kamu tuh kuliah di mana? di Telkom Universitas Telkom Bandung Di jurusan Teknik Telekomunikasi. kenapa gitu gue ngandak kuliah di universitas itu? Dan Kan awalnya kan udah jurusan di itu. IPA kan, apa berhubungan aja lawan itu. Berhubungan justru jurusanku tuh lebih awal semester awal tuh justru belajarnya kayak fisika lupa kalkulus Oh, iya. jadi itu kayak kakaknya matematika kayak itu jadi bujur-bujur masih terpakai ada juga matkul kimia semester 1 jadinya bujur-bujur adaptasi dulu dari pelajaran IPA hanya kan belajar ke masalah kuliahnya jadi Apa dari jurusan apa? teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi. Jadi itu beda sama ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi itu yang kayak Jacob tadi yang belajar berbicara berhubungan dengan orang banyak dalam Itu tuh fakultas Public teknik speaking. elektro ya, Mbak? fakultas teknik elektronik. Saya mengulik lagi seperti biasa. Tapi kenapa emang oleh ada alhamdulillah berhubungan tadi dengan IPA kan jadi tapi apa itu nggak yang menjadikan kita memilih teknik telekomunikasi itu apa? Oke, jadi sebujurnya aku tuh Mungkin kan bisa jadi dokter kan bisa jadi gitu. Justru aku tuh awalnya kadang mau yang berhubungan lawan ilmu IPA karena aku tuh ngerasa dari SMA kalau aku tuh lebih senang menjalani kalau aku tuh berinteraksi lawan orang lain tuh nah. Oh iya. Nah sedangkan kenapa aku bisa dapat di teknik telekomunikasi di Telkom nih karena kelas 3 semester 1 kan ada kakak sepupuku yang setua kalian kok tahu ini tuh di Telkom juga tahu loh lalu jadi mamaku di Telkom tuh baik karena kayak kenalan anak kenalannya segala macam begawinya kayak ini gitu loh. Nah habis itu aku cari tahu tapi aku tuh pas pendaftaran di hari terakhir banar gelombang 1 kelas 3 semester 1 tuh aku daftar iseng lah itu bayar ngisi nilai rapot gitu nah ngisi nilai rapot sudah habis itu sekalinya dapat dan harus bayar di semester itu juga. Jadi aku kelas 3 semester 1 tuh sudah anggapannya adalah kampus cadangan gitu. Iseng-iseng dapat Lu saking pintarnya Hani. Ya, udah. Iseng-iseng nilai rapot, iseng-iseng doang. Ada guys. Tapi kan Hani itu ibaratnya rajin ikut apa tuh kegiatan-kegiatan di fakultas atau Di jurusan itu kan. Apa pengalaman yang didapatkan dalam kegiatan-kegiatan? Karena kan itu melibatkan banyak orang kan, pasti
banyak ketemu watak-watak orang, banyak ketemu karakter-karakter Iya. baru gitu nah. Karakter baru. Ibaratnya ketemu orang banyak gitu nah. Apa pengalamannya? Yang pasti yang aku dapat tuh aku bujur-bujur. Biasanya kawanku kan kayak itu jalan mau dibuntok nih. Ya. Aku kan tapi bergaulon banyak orang kayak seluas kawanku yang lain gitu. Oh iya. Jadi pas kuliah umpat kegiatan dan bujur-bujur, oh ada kok orang yang kayak ini gitu. Ada kayak yang pemikiran itu visioner benar, ada kok orang yang bujur-bujur manja benar gitu. Iya. Ada kayak yang hingga numpang ngaran tapi kada begawi itu Iya. ternyata bujur-bujur ada, dan di situ aku bujur-bujur belajar yang kayak mana caraku adaptasi di lingkungan yang bujur-bujur hanyar, jauh dari orang tua. Karena kan kebetulan kenalanku tuh kan tapi banyak di Bandung. Maksudnya kayak kakak-kakak kelas tuh kan tapi tahu siapa aja yang suka kuliah di Bandung. Jadi aku kan tapi banyak dapat gambaran tuh nah kayak mana garang kuliah di Bandung nih, sekolah di kampus ini tuh kayak apa gitu. Yeah. Kan tapi dapat gambaran. Jadi yang belajarnya bujur-bujur cara adaptasi, Bang. Belajar cara adaptasi lawan orang-orang. Itulah kedewasaan kan. Tidak punya. Ternyata aku dewasa, sepertinya bisa menyerap energi dari orang lain kan Iya. itu. Siklus kehidupan. Iya. Tapi ada pengalaman yang mungkin nih, mohon maaf, ibaratnya ada pengalaman yang gak enak gak pas kuliah di Bandung gitu. Mungkin sensitif hal-hal yang mungkin kayak orang kan kayak aku kan pernah, kena buntok gini ya. Oh. Pernah kayak gitu, Monaco kayak gitu. Iya. Siapa Ya ibaratnya kita anak dari Kalteng kan, kena buntok sini. Iya. Aku pernah kayak itu. Mungkin ada nggak ada ibaratnya yang sejenis kayak itu? Mungkin cara-caranya. Kada tahu lah, mungkin aku yang kada sadar atau memang kada, bukannya kada ada sih, cuma malah orang-orang tuh justru apalah kayak takjub aja jariku, oh orang Dayak kan nih. Oh, iya, Kan iya. aku jujur Dayak kok, Iya. mamaku Dayak gitu. Orang Dayak kan nih, Dayak tuh kayak apa kayak ini. Jadi bujur-bujur banyak tuh menganggap Dayak tuh bujur-bujur yang di tengah hutan Iya, nah, iya. tinggalnya kayak itulah, tahu kan orang-orang tuh Iya. kayak merasa aneh, tapi mau sampai yang mengolah sakit hati itu Karena ada di sini. lebih baik daripada itu. Karena terusnya ada orang yang mungkin orang Kalimantan nih. Orang kampung, orang dusun, ibaratnya kayak itu. itu. Oh, kayak mana gedang di sana? Aku kan rancak lah membulik mas story lagi di sungai. Iya. Sugana lah pas sungainya kayak takut gitu. Jadi banyak tuh lebih banyak hendak taunya, bukan hendak menghulut atau kayak Iya. Oh iya. untungnya tuh dapat kayak itu. Oh, bagus emang itu. Tapi Hani itu lebih prefer berkawan lawan anak di Bandung atau di Buntok? Padahal kan sering belit golok. Ini bukan kita banding-bandingkan lah, ada banding-bandingkan, tapi prefer ke mana itu atau mungkin karena ada? Kada ada sih, karena apalah aku bujur-bujur aku merasa di Buntok ini kan karena memang tumbuh kembangku di sini kayak tuh orang-orang lihat aku yang bahari lawan yang sekarang lah bungkar tapi beda jauh tuh orang-orang Buntok nih. Iya. Tapi di orang-orang di sana tuh juga kadang kalah dekatnya lawan aku, buahnya yang membantu aku berkembang. Karena aku sudah setahun terakhir lo kada bulik. Jadi aku tuh bujur-bujur merasa setahun ini tuh yang aku banyak developnya tuh nah, kepribadianku tuh banyak berkembangnya tuh justru setahun terakhir dari kawanan kayak di sana. Dan kawanan yang di sini juga kan masih chattingan gitu di grup segala macam, jadi tetap ada juga kayak tuh Komunikasi itu iya. ya. Jadi kada sih Kada yang yang bisa yang mananya Tergantung individu masing-masing orang. Iya. Kalau aku, ini baik kalau aku kawan di Buntok bangun aku lah, Iya. karena aku kadang mendapatkan kesenangan pas di sana. Oh iya. Bangun aku. Kebanyakan itu ada kan kawan kita yang nah iya ini jadi ini katanya lebih orangnya bakawan tuh pilih-pilih daripada kita di Buntok. Bila kita ada duit, kawannya bakawan. wow. Iya, kalau kita kata ada duit dijauhi. Wow. Jadi sampai kawan kita ini sarik kena, cari bujur lawan kawan sana tuh sampai di padanya aku juga kawan di Buntok ya, aku patah batis karena bakawanan ya sanggup membeli dari ujung ke ujung rumah tuh. Pakai kami bisa kau gabung bagian ikam juga. Aku karena kesenang duit rokok aja, karena hendak mengawani gitu. Wow. Itu shelter Padahal iya orang sana kayak orang sana juga ya. Oh. Kan bedanya kemungkinan kayak itu. Iya, karena ada panggung. Kayak di Banjar apa? Ya itu juga ibaratnya sahabat-sahabati kayak orang-orang yang buntok itu nah. Bukan aku baper, tapi kayaknya terasa aneh jadi telinga aku Iya. Kenapa Gitu harus aja. bawa itu terus? Ya, kenapa menyebat nama-nama daerah itu lah ibarat. Iya. Tapi kiau ngaran gue itu kan. Iya. Ngerti kan itu kan. Sudah Yuyu diberi nama oleh Tapi pas aku kumpul bagiannya aku merasa kayak
bagiannya kayak bisik-bisik kayak oh kayak itu kayak ada jadi kayak terkurung gitu nah ibaratnya begini ada circle lagi kayak di luar kan gitu nah kayak Ikam ada di grup tapi gue tuh ada grup lagi gitu nah kayak itu Circle dalam circle. iya tapi Hani ini ibaratnya termasuk orang yang kadang membuka diri di sosmed lah kayak masa ada ibaratnya kan kada membuka diri benar di sosmed mungkin kan jarang ngepost kuliah Ika pernah ada merasa kan jarang curhat di sosial media tuh Ika pernah ada ibaratnya merasa kayak sedih gitu kayak mungkin di dalam perkuliahan Ika mungkin aku udah capek gitu nah ibaratnya mungkin siapa orang yang paling kan ajak paling ngobrol Sharing-sharing. gitu, ketika Ika lagi ada masalah gitu. Nah, amun masalah kayak itu aku justru yang paling pertama itu kawanan buntok. Makanya tadi kenapa aku kada bisa memisahkan, kada bisa memilih yang buntok atau kada di Bandung tuh karena sesuatu yang urgent dan menurutku misalkan ini masalah pribadi dan berhubungan keluarga. Buahnya kan buah di Bandung kan kada tahu lah keluarga apa. Tapi orang buntok tuh tahu gitu. Jadi aku milih berkisar dengan kawanan buntok gitu. Ya sebut ngaran kawan kah atau kayak apa nih maksudnya? Aku tahu ya kawannya. Siapa? Herdi. Salah satunya. Mary. Ya kalau aku lihat melihat rencak bila di Herdi itu pinano. Bagi tekan banonon jago dekat bana kayak sahabat. Termasuk ya ibaratnya Ani termasuk yang menutup diri di sosmed atau mana. Aku ngeliat karena ada curhat, mungkin karena yang mungkin kata-kata bijak tuh karena mungkin di sana. Padahal nih lagi SMA nih, kami lagi celo. lagi nih. Pinjam HP Ani nih. Buka-buka semuanya kuat semua di HP-nya. Jadi aku sampai sekarang masih kayak itu, cuman ngepostnya kayak Di second account mungkin. Iya betul sekali sobat. Ya itu aku ngeliat dari sisi yang mungkin dari Stefania ini yang official akun kayak merasa Siapa? official akun ibaratnya karena ada kesedihan di dalam itu tuh ibaratnya karena ada masalah kita kan pasti ada kata-kata bijak ada kata-kata hitam blank space apa itu macam kan Sebenarnya bahari itu mungkin kayak itu, maksudnya bahkan screenshotan di grup yang ku anggap lucu, yang mungkin bagi orang lain kan lucu tuh ku post gitu. Iya. Cuman kayak makin kesini ya lagi kawanan di Bandung kayak coba mau hendak lebih plong kayak ceritanya yang bisa diterima orang-orang kan basic kan bola akun yang lain gitu. Yang ikan bisa dengan mudah aku yakin kan ada juga lah kawanan yang lain tuh masih basic juga yang kan bisa lebih plong berkisah segala macam dan orang di dalam situ bisa kan memilih gitu. Khusus orang tertentu. Apa titik terendah seorang Stefani Lydia? Ada kan ibaratnya titik terendah kan dalam jalan hidupan dari kamu ya kuliah ini pasti banyak masalah ya apalagi pandemi kan kita kebanyakan menyorangan ya ibaratnya kan lebih kayak memperbaiki diri apa kesalahan gue ini apa gitu nah lebih kayak merenungkan diri merefleksikan diri gitu nah ada ibaratnya titik kayak apalagi kan banyak kayak kegiatan gitu pasti banyak banget pukulan yang dihajar pukulan yang ditempa gitu nah ada ibaratnya titik kayak kita rendah lah ibaratnya kan titik terendah seorang Hani ini kita harus tahu nih seorang Hani ada kalau titik terendahnya tuh kita melihat di kayaknya banyak sih di akunnya tuh oleh aku kan masih nggak tahu kan Hani kita tuh harus tahu dong harus cek Twitter guys sering sambat di sana titik terendah tuh aku kan belum tahu apakah itu paling rendah atau kada tapi pernah ada di titik terendah yang aku justru berhubungan dengan organisasi kan kayak benar aku tuh kenapa harus aku terus kayak itu yang menggawi ini yang memulai ini yang memfollow up terus kayak kenapa kada bisa kayak itu secara inisiatif tuh nah bepadah lawan aku kayak itu progresnya kebetulan pas itu aku lagi ada sedang menjabat kayak itu loh nah jadi kayak jarasnya jadi aku di situ biasanya kenapa garang buahnya kayak ini apa aku kah yang terlalu tergesa-gesa kayak itu apa aku yang terlalu ambis tadi apa aku yang terlalu perfeksionis apa aku terlalu bosi rancak kayak gue kayak itu overthinking guys. Tapi jujur kalau sampai titik terendah sampai kita nangis kayak sampai kita kada makan gitu nah kada suah sih kada makan sih kalau bisa lapar aku tidak akan membiarkan kesedihan membuatku tidak makan masih sesuai dengan karakter Hani mau diet iya kan mau sampai ada aplikasi
Aku yang buka dulu. Aplikasi apa tuh? Aplikasi Oh, bohong. di rumah. Oh iya iya. Olahraga. Sudah pagi install. Masa cuma lihat. Isinya coach. Seru lah, kamu disupport aku jadi. Kenangan dekat. Jangan. Berarti kan sesuai ibaratnya kan sedih kayak sedih ya ibaratnya tuh nah ada aku bapak-bapak kan sesuai ibaratnya. Pas TA, pas skripsi, ngerjain skripsi. Oh iya skripsi. Paling itu sih kayak terburu, aduh sudah mepet deadline gitu, tapi aku belum beres juga. Jadi yang bujur-bujur kepikiran cuma kada sampai beberapa hari, paling sehari 2 hari gitu. Saking tegar seorang Hani. Ada. Cukup sehari 2 hari. Masalah perasaan career. Bukan clear, cuma kayak amun kita sedih terus tuntung gak orang masalah itu. Iya, buat apa? Baik di gawi. Selalu berpikir positif ya ke depan. Di sosmed kamu tuh apa yang kamu anak tampilkan di sebagai apa ya waktu personal branding kamu apa yang kamu tampilkan di sosmed? Ya biasanya kan kayak kita kan kayak ya aku kayak ini orangnya gitu lah. Apa yang kamu tampilkan di dalam sosial media atau mungkin dalam kehidupan nyata kamu ya personal branding apa yang kamu hendak tampilkan itu? Aku hendak menampilkan ke orang banyak yang mungkin kada kenal aku secara personal tuh Hani yang bisa membagi waktunya dengan baik tuh. Kayak aku aktif di berbagai kegiatan tapi kuliah tetap jalan tapi aku masih kalau main gitu kawan-kawan. Jadi aku tuh sampai bola highlight yang kayak memang kegiatan-kegiatanku selama kuliah gitu karena kayak aku hendak kan aku kayak anggapannya anak kampung loh ke Bandung tuh aku kada mau kalah. Aku pikirnya aku kada mau kalah dari orang-orang yang memang dari kota Ganal. Kayak mana cara kita bujur-bujur ini nah kita seorang anak dari Buntok kita tuh bisa berkembang juga tuh nah selainnya orang-orang lain yang mungkin bahannya segi pengetahuannya lebih maju daripada kita gitu. Jadi bisa bersaing. Anggapannya kayak bisa bersaing kayak tuh orang-orang. Tapi bukan dalam akademik lah, pokoknya kita banar nih pas kuliah. Kebanyakan main. Merendah. Duta akademik lah. Yang lulus tadi. Saya Hani salah satu orang duta akademik lah tuh. Siswa berprestasi akademik. Itu namanya kan Hani Pintet nama akademiknya. Oh iya bujur. Saking pintar seorang Hani suka ikut semua lomba-lomba. Privilege itu. Ada. Perjalanan Hani kan kita pasti punya kekurangan ya, ibaratnya kekurangan dalam dari kita pribadi lah kayak awal nih mungkin kayak bentuk badan segala macam. Tapi apa yang mungkin menurut Hani kekurangan itu bisa jadi kelebihan gitu lah. Menurut Hani lah orangnya apa adanya aja gitu lah. Yang kita tampilkan kayak ini gitu lah ibaratnya karena ada yang supana ini. Apa nih Hani itu yang aku salut dari Hani itu menurutku dari sisi ini melihat dari akun yang aslinya itu. Asli official. Masih akunnya. Lalu ternyata Hani itu kayak ya aku inilah aku gitu lah. Merasa kayak ibaratnya kekurangan gue nih menjadi kelebihan gitu. Atau mungkin kan merasa aku ini harus kuat dan menjalani kekurangan itu. Kekuranganku aku pasti ngerasa di fisik Gin ada. Kalau pasti kita selalu ngerasa fisik kita tuh kada sesuai apa yang kita hendak gitu. Cuman ya itu tadi mungkin kita bisa kekurangan di sini. Cuman aku mikir kalau aku kurangnya di sini, aku tuh pasti berisi sesuatu yang bisa aku tonjoli gitu kan. Aku hendak maulah itu yang bujur-bujur bisa orang-orang lihat dari aku gitu. Itu tadi kekuranganku fisik. Aku merasa mungkin aku di kepribadian atau mungkin aku bukan kuat sih, apalah ngarannya Akademik lagi. Aku bisa bersosialisasi dengan beradaptasi lah kayak itu dengan orang itu dengan yang lain yang itu ya yang ingin orang-orang tuh lebih fokusnya tuh ke situ, jangan ke kekuranganku aja gitu. Biar orang lebih Hani ini enak orangnya Hani gitu. Enak dari apa tuh? Itu kan insecure kan nih itu sama tanggal lu insecure berarti kan pernah lah ibaratnya ngerasa kayak ternyata kayak ini kok ada pernah pasti pernah lah pernah tapi siapa yang mengatasi itu nah kita kadang tuh pikiran jahat tuh jadi
kita membandingkan kita tuh lebih banyak plusnya dibanding orang lain. Iya. Mungkinnya plusnya satu, tapi kita plusnya tuh ini. Iya. Sebenarnya tuh jahat loh. Iya. Kita tuh sebenarnya jangan sampai Toxic jatuhnya juga. membandingkan kita lawan orang lain. Cuman ya tadi nggak di manusia kadang jatuhnya aku membandingkan atau itu tadi inya plusnya di sini, tapi mungkin yang inya kurang di sini dan ternyata kurangnya tuh aku yang lebih bisa kayak itu. Iya. Jadi kayak itu sih lebih bersyukur juga, lebih banyak bersyukur. Maksudnya belum tentu orang-orang bisa kayak Ika, bisa Iya. kayak Bima, kayak itu juga belum tentu orang-orang tuh bisa kayak aku, kayak Iya, orang yang lain. Ya susah makanya. Sekali lagi self love. Kenain sama Self love baby. Itu harus ditekankan. Tapi kan sekarang ini lagi fokus kemana? Lagi fokus kuliah kah? Atau ada orang yang ketika ibaratnya fokus ke percintaan kah? Ya mungkin Kan ada orang yang kan kan ada orang yang ibaratnya fokus kuliah terus tapi mana itu pasangannya? Iya. Ya kan fokus Iya, kemana iya, ibaratnya? iya. itu aku sih. Fokus kuliah. Mana nih pacarnya Iya, kalau ada iya, itu. padahal yang maraki banyak. bertahun. Nah kan atau Tapi lagi fokus kuliah. aja. Kebetulan kuliahnya kan sudah beres, Iya, sudah Oh, cari kerja. kerja. Pokoknya aku hendak check out Shopee dengan dicerangan. Oh, iya, iya. tapi itu sebenarnya tuh Tapi ikan muka diri kan? Itu dulu. langsung Membuka. Itu kalau muka diri kan ada. Atau mungkin kan harus cocok dengan orangnya. Lagi berusaha membuka diri karena iya. memang hanya beberapa bulan belakangan tuh yang kayak oh iya kayaknya aku terlalu selektif tuh, nah dindingku tuh terlalu tinggi gak sama orang tuh mencoba kenalan gitu. Sedang buka diri lagi. Sedang buka diri lah. lagi yang mau silakan Dekatnya dulu bos. lihat aja nanti IG-nya setiap hari dia. Stephen Lydia yang official akunnya ya. Ya bisa lakukan. Ada 19-nya ya guys di belakang. Sebenarnya itu jadi promosi. Cuma cewek. Tapi ini kan katanya dia mau kerjaan apa sih kerjaan dari jurusan kamu tuh keluarnya lulusnya kerja jadi apa? Oh iya, mungkin orang pada tahu gitu. Iya. apa? Oke, jadi teknik komunikasi itu Programnya bisa kan? bisa tahu perusahaan Telkom. Iya tahu. Itu bukan kebanyakan sih, lebih ke arah sana. Jadi kita tuh bujur-bujur yang jurusannya tuh berfokus kayak mana kan di dunia pertelekomunikasian, komunikasi jarak jauh. Jadi perusahaan-perusahaan yang lebih banyak tuh sebenarnya lebih ke BUMN Pak. Jurusan ini BUMN Telkom, kayak Indosat, Excel. Jaringan-jaringan itu lah. Ini jaringan Internet. optik kayak itu internet ya. Tapi bukan IndiHome ya guys. Jangan tanya IndiHome ke aku. Bisa ada. Ada banget kawan-kawananku betapun jadi Han kenapa nih lah sudah ku restart berkali-kali kan kamu kira aku nih bayar SPP kan membujuri IndiHome Iya. kapan aku. Tapi dari orang tua tuh ikan hendak kuliah di sana kah? Atau orang tua ada rekomendasi yang lain? Sebenarnya mama aku sih yang lebih utama loh, jadi di situ aja kayak gitu. Cuman aku kan kemarin sempat nyoba SN, SB, STAN juga, Oh, iya. cuma karena ada yang lolos akhirnya kebetulan itu juga sudah dibayar kan ya, semester 1 sudah bayar, jadi kayaknya kayaknya ini bisa nih. Habis itu lihat prospek kerjanya juga loh, oh ternyata di telekomunikasi itu kayak ini. Karena aku merasa banget tuh apalah orang-orang tuh karena tapi orang-orang kita lah terutama lah kayak kawananku, keluargaku karena tapi banyak tahu tuh nah jurusanku tuh mah apa sebenarnya gitu. Pas aku ke Bandung, kawananku tuh sudah tahu tuh nah ini jurusannya sebenarnya mah ini. Jadi kayak kok aku tertinggal banget gitu nah dibanding orang-orang gitu. Jadi sebenarnya jurusannya ya kayak itu, nya berhubungan dengan jaringan. Bisa jadi programmer lah. Kuliah tuh karena kamu bisa ngulik juga itu. Network Apa sih engineer itu? gitu. Iya. Teknisi lah itu. Iya kayak teknisi jaringan segala macam. Keren juga sih, keren. Boleh. Berat guys. Tapi Namanya juga kerjaan. Udah terus lah. Betul. Enggak ada Jadi yang gila. sedang kerja gitu. Si Iya. inspiratif. tapi ini juga pernah praktikum kan. Dan dapatkan nilai berapa ya? Bisa tinggi tuh lo nilainya lo 98 kalau nggak salah. Saya lagi. Wow. Dapat 98 kurang 2 guys. Itu prestasi itu dari kita kan.
Berapa itu ya? Iya, Nah, itu kan ibaratnya ada lagi dapat ya ibaratnya gift lah dari kita kan ibaratnya. Achievement sendiri. Achievement dari sendiri itu. Iya sih. Iya. Tapi pengalaman spiritual apa yang Tika sudah menjalani mendapatkan nilai yang baik, jalan hidup yang ya lancar lah ibaratnya. Ada pengalaman spiritual yang kami dapatkan. Oh ternyata aku dapat kayak ini. Oh ternyata aku sudah sampai titik ini gitu. Amun itu sih lebih kayak sih kayaknya amun bukan karena pertolongan Tuhan yang Maha Esa yang Maha Kuasa ini kayaknya aku udah mungkin bisa lulus kayak ini lulus dengan lancar karena bujur-bujur aku merasa dan bersyukur banget kawanan kuliahku yang mungkin misalkan aku dengar dari cerita-cerita orang kayak kisah Ikam sampai di sambat orang buntok tuh puji Tuhannya aku harus sampai merasa kayak itu jadi kayak tiba-tiba diberikan circle yang baik banget mendukung aku tuh berkembang tuh kada cuma secara akademik non akademik tapi bujur secara spiritual juga rohani juga jadi adalah kayak persekutuan mahasiswa kayak di sana jadi aku 4 jua di situ ya dapat kawanan yang mensupport kayak ayo sama-sama kamu belajar Alkitab segala macam gitu jadi dan diberi orang-orang baik dari zaman SMA sampai kuliah keluarga juga gitu jadi bujur karena Tuhan yang Nanti aku baik ya? baik kebetulan Hani kan mengemban ya privilege punya kelebihan itu lah. Ada Ika merasa kayak terbebani dengan privilege kamu tuh? Ada, aku justru kan ini mesti ada orang soto ya ini. Ika mesti lulus, kan pintar. Ibaratnya ada kata-kata yang mendiskreditkan bahwa kamu pintar, harus pasti lulus. Biasanya kayak gitu kan? Semuanya gampang, lurus aja. Iya, ada sih. Jadi kayak Ikam nih tepat waktu jika lulus segala macam. Bisa jika lulus dengan nilai baik, bisa jika ini itu. Cuman kan tantangan orang-orang kan beda loh selama kuliah. Bisa aja mungkin dosen kamu lancar, tapi kawanan Ikam tuh kadang mendukung Ikam berkembang gitu. Bisa sebaliknya kawanan kamu baik, kuliah kamu baik, ternyata dosen Ikam yang kadang mendukung gitu. Ada sih yang menyambati nyaman Ikam Han kayak ini jadi kayak membandingkan beban. Kan beda loh beban orang-orang tuh. Jadi kayak ya sudah diiakan aja yang gitu tuh. Semoga semua diberikan yang terbaik ya. Tapi gitu Bang, kita melihat sudut pandang dari kayak seorang melihat itu gitu. Makanya kadang-kadang ini tadi pas sudah organisasi tadi orang lebih bergantung kepada Hani. Makanya Hani lebih terbebani. Kenapa orang aku banyak gawian ya? Kenapa orang ini kata begawi? Nah, kebanyakan orang itu Bang. Aku kan dulu sama aja. Ada aja Hani kan yang mana aku. Oh jadi ini. Jadi gitu. Oh, gitu ya. Karena saya kan malas. Ada aja yang orang yang pasti menarik kita. Itu loh sosok Hani. Tapi aku udah menarik terus, kamu menarik kapan orang yang menarik aku lah kayak. Ada aja. Sabar. Berarti itu selalu positive vibe lah. Iya. Kadang-kadang. Tapi benar kan ibaratnya sangit-sangit mungkin dalam organisasi sangit yang meledak lah ibaratnya sangit. Kami ini sudah tiba-tiba left group kayak gitu. Ya mungkin kayak itulah ibaratnya kan. Apalagi mau merasa kita tuh sudah merencanain kini orang tiba-tiba melenceng benci bener aku itu sebenarnya. Ya itu tadi kayak sangka lah ya, aku tegur kenapa garang kayak ini maka sudah direncanainya tuh kayak ini. Cuman itu tadi oleh kita belajar juga mungkin beban orang di luar tuh kita kan tahu itu adaptasi lagi kunci. Berarti dalam fase kehidupan kamu atau tidak merasa kayak aku ini harus merubah sikapku yang ini? Ada nggak? Ada. Si bosi ini tadi Bang. Si bosi ini tadi Bang yang harus benar berubah. Sebenarnya bosi itu ya mungkin emang kita hendak itu kan. Ya tergantung orang Jepang ibaratnya kan menangkap itu ya Bang. Mungkin anak baik itu kadang seperti itu. Saya jangan keterlaluan ya bosi. Itu bagus. Iya. Semua orang pasti ada karakter lah kan. Tapi kalau ketika maksa kayak kayaknya kita harus mengurangi insentivitas dari karakter kamu tuh ada. Aku tuh orang
kawanku nyambat, aku kelihatan benar aku kada suka lawan sesuatu. Hmm. Jadi bujurnya tergambar tuh nanti. Iya, kelihatan, bujur kelihatan. Kau mesti menakutkan ya, berarti kamu ini apa orangnya gitu. Emang kelihatan ekspresinya dari semuanya tuh kelihatan. Kamu akan mengalaminya. Ya, kelihatan ya, aku tuh kebetulan orang yang cukup peka lah. Gak salah keadaan kayak jadi. Oh ya. Makanya kadang-kadang bilang di sudahnya kebanyakan begayaan pas belajar segala Lu berdiam. Sudah apa sih aku belajar? Iya. Ya, doang ini mulai anu sudah ya. Kelihatan sudah mulai kenapa kamu bikin taruh tuh mah. Bete-nya tuh kelihatan banget, cuman itu pang yang hendak ku coba menguranginya. Kan kada enak kalau lawan orang, kada enak lagi bahkan nanti kan hanya belajar rasa kada enak. Iya. Kenapa lah kada dari bahari aja itu sih yang hendak aku kurangi. Apalah kayak mengontrol diri aku juga lumayan cepat emosi. Ya, temperamennya. juga. Ya. Kamu tahu gue nggak lah? Lagi. Janganlah. Sorry ceweknya Dimas. Astagfirullah. Berarti ada aja ya, berarti kan hendak merubah ya, sikap kau mungkin. Biasanya itu pakai kan pasti ada merubah juga. Aduh, kalau ini terlalu emosi, ibarat dalam hal kecil lah gitu nah. Misalnya kayak orang ya kada tepat waktu atau mungkin kada sesuai janji lah ibaratnya kan mesti kita kayak aduh kenapa itu lah hal-hal kecil itu bisa Jadi besar gitu lah. Iya. Itu bang biasanya yang harus dikurangi dari aku itu lah. Mungkin kawan aku masih merasa aja bang aku tuh bisa naik grup juga. Soalnya itu kan ibaratnya Berarti aku jadi kan bisa bisa. ikam. ya mungkin ada aku bisa yang kalah, aku bisa aku minta maaf gitu nah bisa jadi gitu kok kayak merasa terlalu kekanak-kanakan itu lah ibaratnya Tapi itu supan loh. sumpah gitu nah ya udah aku minta maaf ini itu juga aku bisa aku Amun Bima bang. Gue orangnya chill, Bima santai. selalu senang dengan gitu. Selalu santai. Lab group kada pernah. Ada yang berkelahi Bukan jalan grup jadi dari orang. Ya kada lah. Semua Ada orang grup, senang ada pas grup. gua. Kada pernah itu. Justru ada grup lain yang karena ada ikamnya Bi. Nah mungkin itu Jadi banyak pasti ada, di situ. pasti ada gitu. Kemungkinan besar. Tapi kita sedikit membahas Chelsea ini. Chelsea ini sedikit ya kita nih sedikit ya. Kenapa terbentuk Chelsea itu dulu? Oke, Chelsea itu terbentuk. Tapi perkenalkan Chelsea itu apa sih? Kita sedikit ya kenapa? Baru kenapa terbentuknya ya? Sampai mungkin Chelsea datang karena kan sedikit dulu kita. Datang membanyak datang. Jadi Chelsea itu kawanan yang kebetulan kita sama-sama ada kegiatan di gereja Yeah. gitu loh. Jadi rancak kawanan semansa yang gini yuk bayi-bayi pang ibadahnya kita awalnya dari situ habis itu bakalan sebelataan habis itu acara Natal 2016 ingat benar aku tanggal 26 kumpul nih 5 orang siapa aja lah kan ingat tuh aku Cindy Hani Isabella Iin dengan Eca rasanya kan tak ingat Beelangan karena habis Natal Beelangan lawan kawanan Beelangan jadi rami itu tuh awalnya tuh kawanan Beelangan pas Natal terus tuh makin kesini yuk ibadah bersama tapi makin sini oke aja kita nih cocoknya lawan yang ini bakawan cocoknya dengan yang sini bukan pilih-pilih cuma kan kita memang kayak mana kitanya tuh kita nyamannya lawan siapa gitu jadi tiba-tiba ya sudah bertambah ada yang kayak Kartati cocok kayak itu habis itu sudah aja PW ini saya itu aja namanya Ikan termasuk selektif juga lah dalam milih kawanan atau mungkin kan kawan-kawan dia gitu nah iya kawan-kawan aja cuma buat teman dekat ya pastilah kita Pasti, yang mana tadi nyaman kita lebih selektif lagi. berarti kan ada sahabat lah ada gitu lah ada guys ada berapa orang kita ini kalau nyampe orangnya lagi kita nggak banyak mungkin banyak kira apa coba ada mungkin ada nah kan banyak loh ya ada lumayan lah ada lumayan banyak kadang-kadang pikirannya apa sih aku ternyata menganggap aku sahabat kadang bilang aku sahabat dia sahabat iya iya nih cukup kan lo menganggap aku sahabatnya iya aku kadang kayak gitu dari 10 ada 10-an ada mungkin Chelsea tidak tahu mungkin teman-teman dari Bandung bisa tahu kita mau termasuk yang Bandung banyak lagi lebih lagi dari itu berarti memukul rata semua sahabat gitu ya aku yang menurutku dekat dan aku bisa curhat lawan Inya iya sudah sahabat
Ya, jujur sama aku juga. Malah dia mungkin menganggap kita nih mas paminya aja curhat gitu. Iya, kemungkinan banyak kawan curhat, Iya. banyak kawan ini aja. Gitu. Tapi menurutku itu sudah kategori sahabat. Ya, oleh soalnya kita menyerahkan aib kita. Jujur. Berarti kan setelah terbuka itu lawan sahabat lah ibaratnya. Pasti. Aku nih karena ditutup-tutupi guys, yang kata lihat nih bujuran aku kayak ini. Iya lah. Karena Ada soalnya di itu tadi campur aja. Karena ibaratnya di sosial media kamu tuh kayak ya orangnya kayak misterius ya. Mungkin kayak organisasi kami tampilkan karena ada kesedihan yang dari sosok Hani itu ibaratnya kan. Mungkin orang bertanya-tanya dulu. Hani ini suah sedih kan ya karena ibaratnya gitu biasanya orang Hani ini suah galau kayak itu dah. Suah Hani. Mungkin di WA aja gitu. Berarti second account. Tapi saya kena kan dan Twitter. Oh, Twitter. Sambatnya mah nggak di Twitter. Kamu tinggal. Apa Twitternya? Biar Aja. punya. Jangan guys. ini kan ibaratnya jejak digital ya. Nih. Jejak digital. Apa yang akan Hani katakan kepada diri Hani Sorongan dalam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, pasti kita kayak merasa oh ternyata sudah sampai titik ini gitu. Apa yang akan Hani katakan dalam 10 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang gitu. Kepada diri Sorongan, kita tuh perlu kayak mengachievement dari Sorongan itu nih. Oh, terima kasih pernah berjuang sampai sini ini. Apa yang akan Hani katakan dalam 30 tahun yang akan datang deh? Ibaratnya Oke, yang untuk Hani di masa yang akan datang yang nonton ini di IG-nya Hari atau di YouTube-nya Kartau. Iya. Makasih sudah mau adaptasi terus dengan segala jenis lingkungan yang kamu hadapi ke depannya, yang sudah juga. Makasih kamu sudah kadang mau melupakan orang-orang di sekitar kamu yang kamu sayang lo nikam, yang kamu sayangi juga, karena aku percaya banget nah kita bujur-bujur harus menghargai orang-orang di sekitar kita, kawanan kita seburuk apapun lah kawanan kita kayak itu, sejelek apapun kita suah bakal hilangnya segala macam, tapi buahnya tuh pasti meninggalkan apalah ngarannya pelajaran tuh di hidup kita sampai yang akan datang. Pokoknya makasih, thanks sudah buat hidup, self love. Buat Hani 30 tahun ke depan, makasih banyak. Tonton YouTube-nya nanti lebih ada. Jadi bagi kawan-kawan yang merasa kayak Hani itu bosi atau macam itu demi kebaikan kalian, ibaratnya. Bosi mungkin itu karakter Hani, karakter Hani. Oh seperti itu Hani karakternya. Itulah Hani yang punya positive vibe ya. Betul. Punya pengalaman-pengalaman dalam kuliah, SMP, SMA-nya. Dalam dunia, apalagi dalam dunia akademik. Salah satu privilege lah ibaratnya kan yang diemban orang Hani gitu. Ya, terima kasih buat Hani yang telah meluangkan waktunya pada hari ini kan. Banyak pelajaran yang bisa kita pengalaman bagaimana kita supaya tidak terlalu bosi kayak Pak Bosi itu, supaya siapa tahu kalian bosi biar lebih introspeksi diri, hati-hati. Bahwa wanita itu bisa juga menjadi pemimpin. Sama rataan gender guys. Oke, terima kasih Hani telah meluangkan waktunya. Semoga lancar dalam urusan pekerjaan dan macam. Itulah dari kami, Stefani Lydia pribadi. Thank you guys. Thank you Hari sudah undang aku. Thank you Bimas.